jadi kan tadi kan Boy sama teman-teman kan cerita nih di lapangan lama gitu kan, ke tengah hutan. Habis itu pasti kan kita ngelewati desa-desa ya, dan apa namanya, teman-teman juga berinteraksi gitu dengan masyarakat di daerah gitu ya. Nah, ada nggak teman-teman nih mendapatkan pengalaman ya terkait bagaimana sih sebenarnya penerimaan masyarakat terhadap teman-teman? Apakah mereka menerima dengan baik? Terus apakah ada penolakan? Terus bagaimana teman-teman mengengage masyarakat itu untuk ikut kegiatan bersama teman-teman gitu? Boleh sharing nggak cerita-cerita itu? Jadi sebenarnya dengan masyarakat itu terkadang kita harus kasih dia dulu, biar lu dia yang pegang. Biar dia pegang dulu gimana. Ujung-ujungnya nanti orang tuh nyerah sendiri, nggak tahu nggak kok kemana nih. Kadang-kadang kita masuk dalam gitu kan, orang itu jadinya bingung sendiri. Ya udah biar aja. Timbang kita nanti bersetegang, nanti kita soalnya kalau kita jelaskan juga secara keilmuan, bang kayak gini loh nih bang, ini kita kemarin nih jalannya nih, orang tuh nggak paham, orang tuh instingnya main. Iya, jadi ya, instingnya juga orang tuh bilang aku orang anak sini, tahu aku nih, ujung-ujungnya nanti tak kemana-mana kan, barulah tunjukin ini. Nah, dah ngikut dah. Ya, karena kadang-kadang kan masyarakat ini yang paling sulit sebenarnya adalah bukan karena memang niat dia untuk tidak menerima kita, tapi kadang-kadang namanya juga itu wilayah dia sudah merasa menguasai, cukup tahu ya terhadap hal itu. Nah, yang bikin saya penasaran, apa saja sih yang dibawa biasanya ke lapangan dan fungsinya untuk apa? Misalnya tadi kemudian kita berbicara terkait dengan identifikasi satwa-satwa, apakah timnya Boy ikut membawa itu atau sebenarnya itu adalah bagian yang secara tim terpisah gitu? Jadi kemudian fokusnya apa gitu? Untuk alat-alat ya standarnya kami bawa kamera. Sebenarnya kami cuman orang yang kayak mana ya di lapangan tuh mengumpulkan data, ada tim yang mengidentifikasinya itu di kantor nanti. Kami bawa data mentah nih dari lapangan, identifikasi di kantor. Kalau untuk yang lain kami enggak lebih kayak udahlah ini saya ambil foto nih burung apa nih, nanti di kantor. Itu pasang ini juga, oh ya datanya nanti biar orang kantor yang di kantor yang menyelesaikan semuanya. Penasaran nih apa ini? Mungkin Junaidi bisa menjelaskan kira-kira ini apa dan pada saat kapan ini katakanlah dibawa ke lapangan, siapa yang membawa, dan ya mungkin mau diceritakan sedikit. Nah, biasanya kalau kegiatan kita untuk survei bioakustik kita menggunakan alat recorder. Nah, sebenarnya kita saat ini punya 3 jenis ya, Ini salah satu jenisnya itu songmeter SM4 yang besar. Kemudian ada juga songmeter yang kecil ya, yang kecil biasa kita gunakan. Dan salah satu lagi yaitu Swift One, itu dari Cornell University. Nah, biasanya untuk pemasangan satu lokasi biasanya ada 3 sampai 5 ya, sampai 5 recorder dibawa. Kemudian nanti akan ditempatkan di ketinggian lebih kurang 5 meter dari tanah. Kemudian setelah itu dibiarkan beberapa hari dalam kurun waktu mungkin dalam 3 hari sampai seminggu gitu. Dan ini merupakan alat yang cukup baik yang bisa merekam dengan waktu-waktu tertentu yang kita buat, bisa merekam dengan waktu 24 jam dan juga bisa diatur waktunya dengan durasi misalnya perekaman selama sebulan mungkin atau 2 bulan, 3 bulan sesuai dengan waktu riset gitu. Biasanya dipasang oleh teman-teman juga atau ada tim khusus? Untuk saat ini dalam survei yang kita lakukan dipasang oleh tim kita yang di lapangan, dan untuk saat ini juga kita pasang juga di beberapa stasiun, salah satunya di Suwak, dan memang target kita untuk dalam survei ini tergantung suara targetnya ya, target suaranya. Dalam survei yang dilakukan oleh teman-teman itu target suaranya itu adalah siamang dan oa, sementara kalau yang di Suwak itu mencakup semua mamalia gitu, termasuk juga siamang dan oa, dan jika memungkinkan kalau ada suara beruk, suara harimau mungkin tapi belum dapat, atau suara hewan-hewan lain, nah itu bisa jadi target suara juga gitu. Tadi kan Junaidi bilang ada target suara. Nah, settingan alat ini sebenarnya apakah dia bisa disetting
khusus untuk menangkap target suara yang dimaksud. Misalnya dia akan secara kuat menangkap sinyal harimau saja misalnya. Lalu kemudian yang multiple tadi apakah secara random dan dia akan lebih merecord yang dominan atau kayak mana sih sebenarnya? Jadi kan setiap setiap hewan kan punya apa namanya, biar mudah dijelaskan, punya kisaran frekuensi masing-masing gitu ya. Kalau manusia itu kisaran suaranya mungkin di bawah 100 kHz mungkin. Kemudian kalau burung itu lebih tinggi lagi frekuensinya. Nah, dalam settingan kita ini kita pakai 24.000 kHz, di mana dari 24.000 kHz sampai ke bawah itu kita rekam semua. Termasuk itu burung, termasuk itu oa, termasuk itu hewan-hewan lainnya gitu. Karena itu masih bisa kita dengar secara audio sonik gitu, masih bisa kita dengar. Kalau lebih dari 20.000 Hz misalnya kita rekam, itu biasanya nggak bisa kita dengar gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya kalau kita mau meneliti kelelawar, ya tentu sih kita pakai perekam juga gitu dengan settingan frekuensi gitu. Jadi dengan rekaman ini kita bisa merekam semua, tidak bergantung pada spesifik target suara gitu. Jadi semua bisa kita dengar. Cuman masalahnya adalah mengidentifikasi suara tersebut gitu. Itu menjadi tantangan dalam penelitian bioakustik. Kita kan udah ngerekam tuh suara banyak tuh, 24 jam, berapa bulan gitu kan, banyak kan suara kan. Nah sebenarnya pertanyaannya nih, bagaimana sebenarnya kita mengidentifikasi itu suara apa, jenis apa, spesies apa, gitu kan? Itu makanya biar kita tahu juga nih bagaimana sebenarnya identifikasi itu. Misalnya suaranya ada wok 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 wok, itu suara burung atau suara mamalia? Iya benar. Gimana tuh? Iya, memang tantangan paling utama dalam meneliti dalam bioakustik adalah identifikasi suara. Suaranya nggak apa-apa tuh. Oke. Nggak apa-apa. Memang untuk seperti saya bilang sebelumnya bahwa tantangan utama dalam bioakustik ada identifikasi suara. Cuman bagaimana caranya kita untuk mengidentifikasi? Pertama-tama kita tidak boleh jauh dari literasi gitu, referensi suara. Ya, yang bisa kita lakukan adalah bisa dari website seperti Senokanto, atau mungkin pengamatan langsung gitu. Misalnya spesies-spesies seperti oa, dari mana kita tahu oa? Dari kita lihat langsung atau kita dengar langsung gitu ya. Dari mana kita tahu itu makaka gitu? Kita lihat langsung atau kita dengar langsung. Kita bisa juga dapat sumber lain seperti website Senokanto atau Macaulay Library, yang itu merupakan suatu sumber identifikasi suara yang cukup mumpuni dan akurat gitu ya. Nah, untuk spesies-spesies, identifikasinya itu caranya adalah melalui pola spektrogram, representasi visual gitu. Bahkan kita juga punya spektrogram sendiri gitu. Jadi setiap spesies itu punya spektrogramnya masing-masing, dan itu yang dijadikan sebagai tools untuk identifikasi gitu. Dan itu yang menjadi, misalnya burung aja itu semua beda spektrogramnya, garis pola-polanya gitu. Gitu. Misalnya polanya itu dari dia X-nya itu adalah frekuensinya, kemudian Y itu adalah frekuensi, X-nya adalah waktunya gitu. Jadi ada polanya itu yang berbeda dari setiap spesies gitu. Bahkan manusia beda spektrogramnya, orangutan, apalagi ya, makaka, semua beda. Dari situlah kita mengidentifikasi seperti itu. Misalnya nih Jun, kita ada ngerekam nih satu minggu. Itu misalnya Jun bilang tadi kita harus pakai referensi tuh, pakai spektrogram tadi ya. Nih yang kita masukkan datanya itu bagaimana teknisnya biar kita misalnya masukin data nih 1000 jam misalnya. Nah itu yang keluarnya list spesiesnya itu seperti apa gitu, atau apa hasilnya itu gimana gitu? Hasilnya. Nah, uniknya atau salah satu yang paling advance saat ini untuk bioakustik adalah dengan pendekatan machine learning ya. Nah, salah satu aplikasi yang paling sering kita gunakan untuk analisis suara yaitu BirdNet. Itu ada salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh
Cornell. Nah, itu biasanya bisa mengeluarkan identifikasi secara langsung, secara otomatis spesies-spesies burung gitu. Jadi nanti langsung terlihat tuh berapa akurasinya, kemudian tingkat skor kepercayaan dirinya. Artinya itu seberapa yakin si machine learning itu spesies A, spesies ini, spesies itu gitu. Jadi suara-suara yang kita rekam itu langsung dianalisis langsung dengan Bernet gitu ya. Nanti langsung keluar outputnya berupa list-list gitu spesies-spesiesnya. Namun yang menjadi perhatian adalah walaupun itu otomatis, kita harus tetap verifikasi gitu. Karena kan ini machine learning ya. Karena machine learning itu masih terus akan menghasilkan yang namanya false positive. Ya, false positive, di mana itu deteksi yang diyakini oleh machine learning itu benar, tetapi itu salah gitu. Saya sebagai yang benar-benar awam ya, kebetulan latar belakang akademis juga tidak ada sainnya sama sekali ya. Berarti memang bioakustik ini kan sudah pasti tidak bisa berdiri sendiri. Ya, betul. Nah, master learning tadi namanya apa? Machine learning. Machine learning. Nah, machine learning ini kan basic datanya adalah data-data yang sudah melalui proses banyak ya, survei dan lain-lain. Lalu bagaimana sebenarnya? Artinya kan kita ini pengembangan ya. Nah, adakah di kita sudah berjalan soal create the new-nya dan seperti apa gitu? Karena bayangan saya misalnya ada data yang dikumpulkan oleh salah satu lembaga tertentu yang bayangan saya katakanlah dia tidak di Sumatera ya. Sementara spesies-spesies yang di Sumatera cukup unik dan banyak kan, yang mungkin secara basic data sangat general atau mungkin tidak ada untuk komparasi atau apa namanya ya, pembanding datanya. Nah, bagaimana itu kemudian berkembang? Untuk analisis bioakustik ini kan bisa boleh manual, boleh otomatis ya. Kalau manual ya kita bisa dengarkan, kita bisa identifikasi secara langsung gitu dengan sumber-sumber referensi yang kita mau, baik itu secara langsung maupun dari website gitu. Nah, yang menjadi yang kedua adalah otomatis ya, yaitu dengan machine learning. Nah, machine learning ini sebenarnya dia itu suatu komputerisasi yang berasal dari sampel-sampel suara itu gitu. Jadi sampel-sampel suara yang dari berbagai sumber, dari recorder, dari website, itu semua dikumpul, diangkat menjadi training data gitu. Nah, training data inilah yang jadi model dan yang itu yang akan menjadi untuk identifikasi secara otomatis gitu. Nah, untuk YEL sendiri yang telah kita kembangkan, kita sudah berhasil buat model tiga target, yaitu Siamang, Largibon, sama Chensos gitu. Oh, saya sangat bersemangat teman-teman. Jadi gini pertanyaan saya sebenarnya, mungkin juga sebagai refleksi kita ke depan dan mungkin mimpi mungkin ya, nggak tahu saya secara pribadi apakah ini sudah berproses atau belum. Ini kan semua proses-proses konservasi yang kita lakukan, baik survei, kemudian identifikasi bioakustik, edukasi, dan kemudian juga program-program di X itu kan menjadi sebuah satu rangkaian sebenarnya. Nah, terkait dengan program-program edukasi kita, saat ini kita juga kan ada namanya mobile education. Di situ ada berbagai fasilitas membaca, games untuk menstimulus pengetahuan komunitas anak khususnya, dan juga untuk membangkitkan pengetahuan mereka terkait dengan konservasi orangutan. Nah, ada nggak rencana untuk pengembangan bioakustik ini untuk kita punya produk sendiri untuk modification learningnya anak-anak terkait dengan satwa? Karena seperti di perpustakaan kita juga saat ini kan ada namanya soundbook. Nah, seperti itu. Ada nggak mimpi kita untuk bikin seperti itu? Kalau kita kan bisa justru lebih spesifik kan dan lebih nyata kan, karena kita langsung gitu. Iya, tentunya penting sekali untuk memperkenalkan bioakustik ke halayak ramai, mulai dari anak-anak ya, dari SD, SMP hingga atas, supaya kita bukan hanya mengenal individu dari tubuhnya langsung, tetapi kita juga bisa mengenal suaranya gitu. Merupakan suatu keistimewaan kalau kita bisa mengidentifikasi langsung dari suara gitu. Jadi mungkin harapannya mungkin bekerja sama dengan bagian pendidikan di YEL, nanti mungkin ya bisa dikembangkan semacam eksibisionis atau
kayak pertunjukan suara gitu, seperti tebak-tebak suara mungkin. Iya, bisa ya. Ya, nanti kedepannya mungkin bisa dikembangkan, tapi ya butuh waktu untuk Iya, pasti. pengembangan lebih baik gitu. Iya, iya. Tapi ada peluang itu ya, walaupun sebenarnya ini maksudnya kan ya kita juga sama-sama berproses kan, akan jadi menarik sebenarnya. Oke, sebelum ke situ karena takutnya jadi nambahin PR orang kan. Apalagi PR yang di sana. Nah, pertanyaan paling sederhana kalau dari saya, kita kan bisa atur ini mesin jadi 2000 berapa gitu untuk deteksinya. Lalu paling maksimal berapa? Maksimal untuk tertingginya. Frekuensi biasanya ada di settingannya ya, biasanya. Yang paling banyak mungkin berapa? 24, 28. Kalau yang kecil itu 28.000 kHz. Yang ini mungkin lebih tinggi ya. Di Swift One juga bisa lebih tinggi. Jadi tergantung alat recordernya berapa bisa banyak kuat. Jadi kalau semakin tinggi kilohertznya, memori penyimpanannya juga akan semakin cepat penuh gitu. Satwa yang teridentifikasi di maksimum frekuensi itu. Semutkah mungkin atau apa gitu sejauh ini? Penasaran. Kalau yang paling tinggi ya sekitar 20.000 itu jangkrik. Itu jangkrik. Iya, jangkrik. Jangkrik itu tinggi. Kemudian kelelawar itu tinggi suaranya. Berdasarkan frekuensi ada 3 ya, ada infrasonik itu di bawah standar pendengaran kita. Audiosonik itu yang kita dengar. Baru ultrasonik yang nggak bisa kita dengar juga karena di atas. Nah, kalau infrasonik itu biasanya suara gajah. Ada infrasonik gajah yang nggak bisa kita dengar. Kemudian beberapa serangga juga ada infrasonik. Kemudian kalau ultrasonik itu kelelawar. Oh iya ya. Burung hantu enggak. Yang kayak primata yang itu. Kukang juga ada yang ultrasonik gitu. Jadi kita nggak bisa dengar suaranya. Tapi dengan alat sekarang kan udah banyak software untuk bisa mendengarkan ultrasonik, jadi masih bisa kita dengar gitu. Cuman kalau dengan telinga telanjang kita nggak bisa dengar. Aduh, terima kasih, luar biasa sekali ya. Saya benar-benar punya banyak dapat informasi loh dari pembincangan kita ini. Ada yang mau ditambahkan? Kalau saya sih sepakat. Jadi keren banget sebenarnya keilmuan konservasi ini. Makanya tadi konservasi itu bisa dari segala bidang. Suara-suaranya bisa jadi aksi usaha kerja-kerja konservasi gitu. Apalagi yang lain gitu kan. Nah, mungkin kita akan terus belajar ya, terus berevolusi, berkembang biar konservasi ini bisa kita terapkan dimanapun, kapanpun, dan bisa berkembang. Siapapun juga bisa nanti bisa melakukan konservasi. Jadi istilahnya itu sekarang konservasi ini menjadi daily life di kehidupan masyarakat gitu. Itu mungkin ya. Saya itu aja kali ya. Yang sering ke lapangan. Impian harapan. Impiannya ya setiap orang yang mungkin bisa menikmati hasil kerja keras orang-orang yang sudah bekerja di konservasi. Jadi nggak hanya tinggal cerita untuk anak-anak ke depannya. Jadi ada yang dinikmati lah. Jadi ada hasil yang kita usahakan selama ini, ada hasil untuk ke depannya. Ya semoga bukan hanya mudah-mudahan ya ilmu pengetahuan bukan hanya sebagai ilmu yang untuk dicerna aja, tetapi mungkin bisa diaplikasikan aja gitu sih untuk keperluan konservasi dan juga perlindungan lingkungan gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak atau menyaksikan obrolan kami, dan semoga cerita-cerita dan pengalaman teman-teman bisa menginspirasi, bisa membagikan informasi kepada kita semua untuk membangkitkan semangat kita dalam upaya perlindungan lingkungan, bumi, satwa khususnya orangutan. Terima kasih, salam lestari.